Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai PID Motor DC Platform I/O. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu software editor yang dipakai, di antaranya yaitu ada VS Code, Cursor, WinSurf. Nah, VS Code itu adalah Visual Studio Code yang merupakan editor kode yang digunakan untuk menulis atau mengelola program secara efisien. VS Code ini bersifat ringan, cepat, dan mendukung banyak bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Python. Dalam praktikum ini, VS Code digunakan untuk membuat program embedded Arduino melalui platform I/O serta program Python untuk antarmuka pengguna dan komunikasi serial. Kelebihan utama VS Code adalah dukungan extension yang sangat lengkap, sehingga memudahkan proses debug dan penulisan kode serta pengelolaan proyek. Selanjutnya yaitu Cursor adalah editor berbasis Visual Studio Code yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Cursor ini membantu pengguna dalam menulis kode, memperbaiki error, serta mengembangkan program dengan lebih cepat. Pada praktikum ini, Cursor digunakan untuk membantu pembuatan program kontrol PID motor DC dan GUI Python dengan memberikan saran kode serta perbaikan logika secara otomatis. Dengan fitur AI, Cursor sangat membantu dalam memahami dan mengembangkan sistem yang kompleks. Selanjutnya ada WinSurf, merupakan editor berbasis AI yang berfungsi sebagai asisten pemrograman. WinSurf membantu dalam memberikan rekomendasi kode, optimasi program, dan debug secara lebih interaktif. Dalam praktikum ini, WinSurf digunakan untuk mempercepat proses pengembangan program serta membantu menyesuaikan kode dengan kebutuhan sistem kontrol PID. Penggunaan WinSurf membuat proses pemrograman menjadi lebih efektif dan mengurangi kesalahan dalam penulisan kode. Selanjutnya yaitu Python 3.10.11. Python adalah salah satu versi stabil dari bahasa pemrograman Python yang banyak digunakan karena mudah dipahami, fleksibel, memiliki dukungan library yang sangat lengkap. Python termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan sintaks yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam menulis, membaca, dan mengembangkan program baik dari pemula maupun tingkat lanjut. Dalam praktikum ini, Python 3.10.11 itu digunakan sebagai bahasa utama untuk membuat user interface atau GUI kontrol PID motor DC. Dengan bantuan library seperti PyQt5, Python memungkinkan pembuatan tampilan antarmuka yang interaktif untuk mengatur parameter PID, setpoint, dan serta menampilkan grafik kecepatan dan posisi motor secara real time. Selain itu, Python juga digunakan untuk melakukan komunikasi serial antara komputer dengan Arduino Mega 2560. Versi Python 3.10.11 ini dipilih karena memiliki performa yang stabil dan kompatibel dengan berbagai library yang dibutuhkan. Ya, seperti tadi sudah disebutkan yaitu PyQt5, Matplotlib, dan Pandas. Python juga digunakan untuk pengolahan data hasil eksperimen seperti menyimpan data kecepatan dan posisi ke dalam file Excel serta mengekspor grafik dalam bentuk gambar. Dengan demikian, Python 3.10.11 berperan sangat penting sebagai pendukung antara sistem embedded dan pengguna dalam praktikum kontrol PID motor DC. Nah, selanjutnya ini extension Python dan platform I/O. Nah, extension Python adalah fitur tambahan pada editor seperti VS Code, Cursor, dan WinSurf yang digunakan untuk mendukung pengembangan program Python. Extension ini berfungsi untuk menjalankan program Python secara langsung dari editor, membantu proses debug, memberikan fitur autocomplete, serta mendeteksi kesalahan penulisan kode.
Dengan adanya extension Python, proses penulisan program menjadi lebih mudah, cepat, minim error, terutama saat membuat user interface atau GUI. Kemudian komunikasi serial dan pengolahan data pada praktikum kontrol PID motor DC. Sedangkan platform I/O adalah extension yang digunakan sebagai lingkungan pengembangan untuk sistem embedded. Platform I/O berfungsi untuk menulis, mengcompile, dan mengupload program ke microcontroller seperti Arduino Mega 2560. Selain itu, platform I/O juga memudahkan manajemen library, pemantauan serial, serta pengaturan dan konfigurasi proyek secara terstruktur. Dalam praktikum ini, platform I/O digunakan untuk mengembangkan program kontrol PID motor DC pada Arduino, sehingga sistem dapat bekerja secara lebih profesional, rapi, dan mudah dikembangkan dibandingkan menggunakan Arduino IDE biasa. Selanjutnya, PROM. PROM yang digunakan ini berisi instruksi teknis yang jelas dan ringkas kepada AI editor untuk membuat sistem kontrol PID motor DC. PROM mencakup pengaturan Arduino Mega 2560, konfigurasi pin 5 clockwise, pin 6 counterclockwise, dan pin encoder pada pin 2 dan 3. Serta batas keluaran PID dengan anti-win up negatif 255 sampai 255. Selain itu, PROM juga mengatur mode kontrol kecepatan dan posisi, pengolahan data kecepatan dengan filter, serta pembuatan user interface atau GUI Python PQT5 untuk pengaturan parameter, grafik, dan penyebaran data. Nanti pertama kalian buka kursor, kemudian ada bacaan open project. Nah, itu di open aja, terus kalian buka folder yang kalian bikin. Jadi itu kalian bikin folder dulu. Nah, habis bikin folder, nah kalian ke sini, terus platform I/O, terus nah di sini kalian klik open ini nih. Nah, habis itu kan muncul tampilan kayak gini nih. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di situ klik yang new project ini. Nah, kalian klik yang new project yang ini. Nah, dia bakalan kayak gini. Nah, di sini isi aja namanya bebas, terus kemudian Arduino-nya pilih yang Arduino Mega mana tadi? Nah, yang ini yang 2560 Atmega 1280. Nah, setelah dipilih nanti lokasinya kalian jangan dicentang, pokoknya lokasinya jangan dicentang. Terus kalian masukin ke folder yang kalian buat tadi. Nah, di sini contohnya kan di sini misalnya di sini aku buat foldernya itu TSPS kan. Nah, nanti kalian masukin sesuai dengan folder yang dibuat, terus klik ini saja. Habis itu nanti dia bakal muncul tampilan kayak gini, platform io.ini kan. Nah, di sini nanti Atmeganya masih yang 1280 kan, makanya itu kalian ubah dengan caranya kalian ngeprom di AI-nya. Nah, ngeprom di AI agennya ini, ngepromnya itu kayak gini, pokoknya yang ada di PPT. Nah, terus habis itu di AI-nya bakal ngeproses, terus nah nanti bakalan ada kayak gini nih. Jadi di program kalian setelah ngeprom itu bakal ada warna merah sama hijau kayak gini. Terus nanti yang merah itu pokoknya programnya itu bakalan diganti sama hijau. Jadi kalian pencet aja salahnya di mana. Nah, misal kalian pencet ngarahnya ke sini, nanti ada bacaan keep all, itu kalian pencet aja yang keep all. Nah, terus habis di keep allin semua. Nah, yang ini juga nih, nanti pokoknya di keep all semua. Nah, habis itu
kalian bisa ke platform yang ini. Nah, kemudian di build aja. Nah, kalau udah sukses kayak gini, nah kalau udah sukses, nah kita hapus dulu semua terminalnya. Nah, di sini kalian pergi ke src terus main.ccp-nya. Kalian build juga, terus kalau udah sukses kayak gini, kalian habis itu upload. Nah, habis di upload. Nah, habis di upload ke Arduino-nya. Di sini kita pergi ke yang namanya PC, pokoknya yang tulisannya itu .py aja. Nah, kita kayak ke file.py-nya. Nah, habis itu di sini kalian bisa klik yang ini. Nah, habis itu run Python file. Harusnya. Grafiknya aja nggak apa-apa. Kenapa nggak screen record? Padahal Nissan tok loh. Itu kayak dimaksin semua. Kayaknya emas-emas semua deh. Ungu semua itu apa? Emas sana gak sih? Oh ada satu kayak. Itu emas semua itu pak. Juara 2 sih lumayan tuh. Kotor lah. Apa naik BRT? Berikut adalah data dari hasil simulasi praktikum. Di antaranya yaitu ada time step, set point, speed draw, speed MA, speed LPF, speed per second, position, error, KP, KI, KD, dan output. Ini ada recap dari hasil simulasi dalam bentuk Excel. Dan juga selain data-data Excel yang kita dapat ini, kita juga bisa melihat dari grafik dari hasil simulasi. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Setelah melakukan simulasi, kita dapat melihat grafik kontrol kecepatan atau speed control ini seperti ini. Ada 2 percobaan. Selanjutnya di sini ada grafik posisi dan kontrol output. Nah, di sini. Selanjutnya dari grafik-grafik tersebut kita juga bisa menyimpulkan karakteristik dari respon sistemnya tuh yaitu seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.